sudah datang beribadah kepada Tuhan, selamat beribadah. Dan kami juga menyapa anak-anak Tuhan yang beribadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan telah memelihara, menolong dan memberkati kami. Dan saatnya kami datang kembali bersama-sama untuk memuliakan Engkau di rumah-Mu saat ini. Berkati kami, urapi kami, melayani kami, sucikan seluruh hidup kami, sehingga boleh layak menyembah meninggikan Engkau. Dan di saat kami memberikan pujian penyembahan, maka ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan adalah Tuhan pulihkan kami. Katakan Hosana, Hosana. Katakan Hosana, bagi segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, pujian
Biarlah hati kami bagaikan tanah yang subur. Saat benih firman Tuhan ditaburkan, ia akan tumbuh dan berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi kesaksian, menjadi berkat berdampak bagi lingkungan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap. Urapi hal, urapi kami semua.
rindukan. Bapa di surga itu akan berbicara kepada kami. Maka itu urapi hambamu dan layakkan hambamu, mampukan hambamu ya Tuhan, sehingga kami semua yang datang pulang akan diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita berkata, Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Iya. Ya, mohon maaf ya, saya punya suara agak sedikit terganggu ya. Dari semalam gitu ya, agak terganggu saya punya kesehatan ya. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan baca di dalam kitab Roma. Ya. Roma pada pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 dan 17. Roma pada pasal yang ke-1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Ya, judul firman Tuhan hari ini sama seperti judul yang ada di dalam perikop kita. Ya. Di dalam perikop kita Roma pada pasal 1 ayat 16 dan 17, temanya adalah Injil itu kekuatan Allah. Ya, Injil itu kekuatan Allah. Ya. Baik, oleh karena ini adalah ayat yang pertama, kita akan bangkit berdiri untuk kita menghormati pembacaan firman Tuhan dalam ayat yang pertama kita baca ya. Sama-sama 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Dia nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Silakan duduk. Ya. Saudara-saudara yang kasih, kita melihat pada penjabaran satu perikop yang terdiri dari 2 ayat. Ya. Tapi dari 2 ayat ini mencakup dari seluruh kepentingan Tuhan untuk penyelamatan umat manusia. Tanpa Injil, maka keselamatan tidak akan ada. Tanpa Injil, maka orang yang masuk surga itu akan niscaya dapat. Niscaya dapat. Ya. Sejarah Alkitab menyatakan, memang sesungguhnya Allah begitu besar kasihnya kepada umat manusia. Ya. Nah, kita ini berasal dari luar Yahudi, luar Israel. Pada kehidupan dalam perjanjian lama, bangsa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya, pewaris kerajaan surga, itu adalah Israel. Maka kita sebagai bangsa Indonesia, niscaya kita dapat diselamatkan. Ya. Nah, jangankan kita orang yang di luar Israel, orang Israel sendiri itu akan sulit untuk dapat diselamatkan. Mengapa? Mengapa? Karena ternyata untuk bisa diselamatkan oleh Tuhan tidak cukup ya status sebagai warga Israel, seperti yang kasih. Karena masuk di dalam dunia perjanjian baru. Tuhan katakan di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-7 ayat 21. Ya kan? Tidak serta-merta orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah.
Jadi orang yang masuk di dalam kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang menjadi pelaku firman, melakukan kehendak Allah. Ya, jadi bukan hanya orang Israel lalu kemudian otomatis masuk surga. Dalam dunia perjanjian baru Israel, ya, kita dimasukkan dalam komunitas sebagai anak-anak Allah. Dan ternyata orang-orang yang punya status sebagai anak Allah, karena secara gampangnya orang itu mempunyai status sebagai anak Allah apabila dia menerima Yesus. Ya, pernyataan sebagai penerima Yesus, ya, maka itu disahkan dengan baptisan. Maka itu setiap kita yang dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, lalu dimasukkan ke dalam air. Ibaratnya itu dalam kuburan, kita dikuburkan, kita mati, kita dimatikan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu kemudian kita bangkit, kita keluar dari air. Itu ibaratnya kita bangkit dengan tubuh yang bersih, ya, dengan tubuh yang bersih. Maka ketika kita sudah dibaptis keluar dari air, maka gembala bersama dengan orang-orang yang melayani di situ dan jemaat Tuhan yang hadir di situ akan memberikan salam. Ya, salamnya apa? Selamat hidup baru. Ya, selamat hidup baru. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, kita sah menjadi anak Allah. Cuma masalahnya ketika kita sudah dibaptis, ketika kita sudah mempunyai predikat sebagai anak Allah, ya, tidak cukup sampai di situ. Iya. Rajin pun kita bergereja. Iya. Rajin pun kita melayani Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa menjadi pelaku firman, Tuhan bilang apa? Jangan engkau daripada aku, karena engkau jahat. Ya. Bayangkan orang yang melayani Tuhan saja, ya, ketika mempunyai motivasi yang tidak benar, Tuhan katakan engkau. Nah, kan dalam ayat yang ke-22 banyak yang menyesal. Tuhan, bukankah aku sudah melayani engkau? Bukankah aku sudah bikin ujian? Bukankah aku sudah main musik dan lain sebagainya? Jadi rupanya itu tidak cukup. Hanya kita punya status, ya, harus dibarengi dengan action, tindakan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, apakah benar Injil itu adalah kekuatan Allah? Apakah Injil itu? Maka di dalam Alkitab kita, saudara-saudaraku yang kasih, yang namanya kitab Injil itu hanya ada 4. Ya, yang namanya kitab Injil itu hanya ada 4. Ya, yang pertama adalah Injil Matius, lalu Markus, terus Lukas dan Yohanes. Ya, saudaraku, dari 66 kitab di dalam Alkitab kita, yang namanya Injil itu cuma 4. Jadi kalau Bapak Ibu nanti barangkali, ya, diminta untuk bawa renungan di STM, ya, ataupun di mana saja, saudara-saudaraku, ya, Injil itu hanya ada 4. Ya, jadi tidak bisa Bapak Ibu mengatakan begini. Saudara-saudaraku, menurut Injil 1 Korintus pada pasal 8 ayat 12, ya, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? 1 Korintus itu bukan Injil, tapi itu adalah surat, ya, surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di dalam Korintus. Korintus itu sebuah tempat, sebuah kota, ya. Maka kalau kita dibenarkan memakai istilah Injil, itu hanya ada 4 kitab.
Saudaraku, di dalam kitab Injil Matius dikatakan itu baru benar. Ya. Nah, saudaraku, maka Injil, kenapa Korintus, kenapa Roma, kenapa Ibrani, kenapa Yakobus dan lain sebagainya tidak dimasukkan dalam bilangan itu adalah Injil? Ya. Karena Injil itu sebetulnya gampang kalau untuk kita cara mengetahuinya. Injil itu adalah sebuah kitab yang mengisahkan, yang mencatat, ya, mulai dari jalan kelahiran Yesus, ya, sampai pada kelahirannya, sampai di dalam pelayanannya, sampai kepada penyalibannya, sampai kepada kematiannya, penguburannya dan kebangkitannya, lalu diakhiri dengan naik ke surga. Nah, itu adalah di Injil, ya, Injil saudara yang kasih. Nah, hari ini dalam pembahasan kita dengan jelas dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Paulus yang menulis kitab ini, yang membuat surat ini, yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma, Paulus dengan tegas mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan yang kuat. Dan ini yang harus diharapkan kepada sidang jemaat, kepada orang Kristen. Harus mempunyai keyakinan, meletakkan di dalam hati, di dalam pikirannya, ya, sama seperti yang diletakkan Paulus di dalam hati dan pikirannya. Apa itu? Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan yang kokoh, yang kuat. Ya, pokoknya Injil ini itulah yang menuntun hidupku. Injil ini yang memberikan kekuatan bagiku. Injil ini yang memberikan kesembuhan kepada aku. Itu yang ada pada diri Paulus. Ya, jadi menjadi orang Kristen harus begitu. Kalau kita sakit gimana? Minta tolong sama siapa? Kalau kita mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil, maka kita akan berkata, Yesus. Ya, sakit kemana? Yesus. Punya masalah, punya problem kemana? Yesus. Bukan kepada orang pintar, bukan kepada dukun. Sudah yang kasih. Ya, itu kepada Tuhan Yesus. Nah, Paulus itu sudah dia kisahkan, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana Paulus menderita. Yang menjadi tantangan Paulus, yang harus dihadapi oleh Paulus, itu bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Daftar riwayat, ya, salib daripada Paulus, penderitaan daripada Paulus, berkali-kali dia dipukuli orang, untuk tidak berbicara, untuk tidak membahas tentang salib, tentang Yesus, tentang Injil. Tapi Paulus dengan jelas dia katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Maka hidupku adalah memberitakan Injil. Keyakinanku tidak ada yang lain dan bukan itu adalah Injil. Maka sejak Paulus terima Yesus, sejak Paulus mengenal Injil, ya, tetap tak seterusnya sampai matinya dia tetap Injil, ya. Maka itu orang-orang memakai slogannya, sekali Yesus tetap Yesus. Ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, karena Injil. Ya. Jadi kenapa Paulus dengan penuh penekanan, ya, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil itu? Ya, jawabannya adalah karena Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang
Jadi siapapun kita, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, asal kita percaya kepada Yesus, sepenuhnya kita percaya kepada Yesus, itu pasti ada jalan keluar. Nanti kita akan lihat, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Ya. Nah, pertama-tama orang Yahudi itu berbicara tentang Israel, karena memang Yahudi, karena Israel itu adalah bangsa yang pertama yang dipilih oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi ternyata bukan hanya orang Yahudi. Itulah sebabnya kita orang Indonesia pada akhirnya bisa terselamatkan. Catatannya apa? Harus percaya Yesus. Iya. Pertama-tama orang Yahudi, lanjut dikatakan apa itu? Tetapi juga orang Yunani. Orang Yunani itu berbicara tentang orang yang di luar Yahudi, di luar Israel. Dan kita ini berada di luar Israel, di luar Yahudi. Ya, kita bisa diselamatkan. Ya, persyaratan utama adalah percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus itu sepakat dengan pelaku firman-Nya. Ya, kenapa itu nggak bisa dipisahkan? Kalau kita percaya tapi tidak menjadi pelaku, itu namanya nol. Ya, harus satu paket, percaya dan pelaku. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang Kristen itu harus mengandalkan iman. Weh, gak masuk akal itu. Orang yang beriman, tidak ada istilah tidak masuk akal. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, yang tidak masuk akal itu bisa menjadi masuk akal. Saudara yang kasih. Kemarin jelang bersih-bersih ya, dibersihkan semalam ya. Rencananya sekaligus dengan ngecat ini ya. Cuma oleh karena rencananya hari ini sekarang ya, tapi oleh karena nanti tempat kita mau dipakai untuk latihan ya, maka nggak jadi ngecatnya ya, untuk bisa mengganti backgroundnya ya. Nah, ibu nyetel renungan, ya, pakai speaker aktif sana. Renungannya adalah tentang 10 orang ya, yang sakit apa itu yang 10 orang? Kusta. Sakit kusta. Saudaraku, sakit kusta 10 orang. Berapa orang yang disembuhkan? 10. Artinya semua disembuhkan. Nah, beberapa waktu kemudian, berapa orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan, untuk mengucapkan terima kasih? Berapa orang? 1 orang. Satu orang. Ya, 1 orang. Saudaraku, itu adalah orang yang percaya, yang disertai dengan action. Orang yang percaya itu kalau meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan itu akan kasih. Kan gitu. Nah, ketika Tuhan kasih, ya, ini kan budaya Indonesia. Saya nggak tahu kalau budaya yang lain, ya. Tapi kalau Indonesia saya tahu, saudaraku, dari ujung
ujung barat, ujung selatan sampai ujung ke utara, saudara-saudara yang kasih. Di mana Bapak Gembala saudara itu telah berkeliling. Maka bukan cerita orang, ya. Tapi ini adalah suatu kejadian yang terlihat langsung. Kalau orang itu diberi sesuatu, budayanya orang Indonesia. Sekarang aku tanya budayanya orang Batak. Indonesia itu secara menyeluruh ya. Sekarang orang Batak. Aku nggak nanya orang Jawa karena aku orang Jawa. Itu berarti engkau yang orang Batak. Kalau engkau diberi sesuatu oleh Tuhan atas permintaanmu, umpamanya engkau sakit, ya, engkau berdoa, Tuhan tolong sembuhkan aku, sembuh. Nah, kan gitu kan? Engkau punya masalah, engkau punya problem. Masalah apa itu? Entah itu ekonomi, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga. Engkau berdoa, Tuhan tolong aku, diberi jalan keluar. Ya, kalau sudah diberi, wahai engkau yang orang Batak, apa yang engkau lakukan? Kalau kita sudah diberi oleh Allah, mengucapkan bersyukur, ya kan? Yang paling gampang adalah mengucapkan terima kasih. Terima kasih, wahai engkau yang sukunias. Apakah beda orang Betanias? Kalau kita diberi oleh sesuatu, kita diberi sesuatu, maka kita harus mengucapkan terima kasih, bersyukur. Itu sebuah kewajiban, Bapak Ibu. Itu budaya, termasuk budaya yang ada di dalam kita. Orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, ketika dia diberikan sesuatu, maka dia akan mengucapkan terima kasih. Karena terima kasih itu dua kalimat ya, yang dijadikan menjadi satu. Ya, terima kasih. Ya. Bukan koma, ya. Terima kasih. Bukan, terima kasih. Ya, itu satu paket. Ya. Itu memang gambarannya. Kalau kita sudah menerima, maka kita kasih. Nah, itu kira-kira yang ya. Nah, banyak orang Kristen kan salah. Banyak menerima sesuatu dari Tuhan. Di gereja bersatu, Tuhan sudah berikan saya, Tuhan sudah berikan saya sesuatu. Itu kan Tuhan berikan saya, itu artinya kan Tuhan kasih kita. Ya, kita menerima dari Tuhan. Ya, maka harusnya diresponi dengan kasih. Jadi kalau sudah terima harusnya kasih. Ya, berarti makanya di mana-mana orang memberi itu akan diberi. Siapa yang memberi banyak diberi banyak. Siapa yang memberi sedikit akan diberi sedikit. Maka gambarannya kalau engkau tidak memberi, tidak pernah memberi, ya pasti tidak akan diberi. Begitu juga mengembalikan Tuhan. Berapa? Ini bukan tatanan gereja, ini bukan ajaran manusia, tapi ini adalah ajaran Tuhan. Maka kita harus dengarkan, saudara. Harus dengarkan. Supaya apa? Supaya kita diberkati. Kalau di dalam sebuah gereja, jemaat tidak ada satupun yang mengembalikan milik Tuhan, yang tidak pernah membayar perpuluhan, tidak masalah. Gembala tetap membayar perpuluhan. Ya, kenapa? Karena gembala itu gembala diberkati Tuhan. Nah, itulah sebabnya kenapa gembala itu terus memberikan himbauan supaya jemaat juga diberkati oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu dalam doa sama pelayan-pelayan Tuhan, saya pernah sampaikan begini, pelayan-pelayan Tuhan itu harusnya hidupnya itu setingkat lebih tinggi dari jemaat, karena dia adalah pelayan. Ya. Maka saya katakan semua pelayan Tuhan itu sebetulnya GPD hukumnya wajib mengembalikan milik Tuhan. Ya,
Berapapun ketemu problem masalah, bagaimana kan masih sekolah. Ya, saya bilang itu perpuluhan itu dari kita. Ya, kalau itu belum bekerja, itu masih kuliah, itu masih sekolah. Loh, dari mana itu mendapatkan uang? Jajan. Ya. Jadi saya katakan kepada pelayan Tuhan yang masih kuliah, yang masih sekolah, jangan minta sama orang tua untuk bayar perpuluhan. Karena perpuluhan itu bukan minta kepada orang tua. Bukan itu sedikit, tidak masalah. Berapa uang jajan? Ya sudah ambil seperti. Jadi orang tua jangan sampai tersinggung nanti anaknya barangkali, Pak, ini Pak Pendeta bilang wajib ini bayar perpuluhan, ya mana perpuluhan tidak sudah ya, bukan begitu, ya. Itu apa yang kita dapat diambil sepersepuluhnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tidak minta sama orang tua untuk bayar perpuluhan untuk minta, seperti ya. Iya. Orang yang mandiri itu pasti tahu. Ya. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini itu disertai dengan iman. Aduh, nggak mungkin. Aku nanti jajanku kan berkurang, nggak kenyang. Saudara-saudara yang kasih, orang yang mengucap syukur, satu roti dengan setengah roti, saudara-saudara, itu belum tentu yang satu roti itu lebih kenyang daripada yang setengah roti. Ya. Atau gambarannya kok setengah roti ya, 2 roti ya, dengan 1 roti. Itu yang 2 roti itu tidak selamanya akan lebih kenyang daripada 1 roti. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur, jangankan 1 roti, setengahnya aja itu kita bisa menjadi senang. Tadi saya cerita tentang renungan tadi. Hanya 1 yang mengucap syukur, hanya 1 yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sampai Tuhan katakan, mana yang lain? Dan sudah tahu, ternyata ketika Tuhan katakan, imanmu lah yang menyelamatkan. Sudah tahu, orang itu kalau penyakit kusta. Halo Bapak Ibu, saudaraku, tahu sakit kusta? Sakit kusta itu kalau bahasa lainnya itu apa namanya? Lepra. Ya. Lepra atau kusta itu tangan jari-jari ini bisa copot-copot, ya, bisa copot-copot, ya. Dan 10 orang itu sudah kusta. Artinya apa? Entah itu jari kanan tangan, entah itu jari gigi, jari kaki ataupun yang lainnya, itu pasti. Kalau sudah dikatakan kusta, itu pasti ada yang pernah hilang, ada yang hilang. Entah itu jari telunjuknya, ya kan? Kalau tidak semuanya, mungkin separuh saudara-saudara yang kasih. Dia akan lepas sesuai dengan persendian-sendian yang disebut. Ya. Tapi ketika orang itu berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan katakan imanmu menyelamatkan engkau. Ulang, imanmu menyelamatkan engkau. Kalimat menyelamatkan engkau, saudara-saudaraku, kalimat yang bukan sekedar dia sembuh, saudara. Ya. Nas yang lain dalam terjemahan yang lain, dia dipulihkan. Dia dipulihkan dari keadaan yang ada yang hilang. Seperti umpamanya jadinya ada yang hilang oleh karena kusta. Ya. Ini bisa tumbuh kembali. Tuhan bisa ubahkan, ini bisa kembali. Dan mungkin wajahnya bongkar-bongkar surat-surat yang kasih. Tapi oleh karena ucapan syukur itu, ya, beriman kepada Tuhan, sinkron
dengan apa yang Tuhan punya iman, saudara yang kasih. Yang bopeng-bopeng itu bisa kembali dengan baik. Ya. 9 orang disembuhkan, sembuh dia. Tapi yang jarinya hilang tetap hilang. Saudara, dan coba kalau mamanya Lina ini jarinya hilang semua, hanya tinggal gini saja, makan bagaimana? Susah. Maka itu lengkapi dengan action, lengkapi dengan ucapan syukur, lengkapi dengan terima kasih. Benarkah bahwasanya Injil itu bisa menyelamatkan kita? Kitab Yohanes, ya. Kita lihat catatan kitab Yohanes. Kitab Yohanes itu salah satu kitab yang paling sedikit mengisahkan tentang keajaiban Tuhan. Ya, paling sedikit. Markus banyak sekali saudara. Apalagi Lukas. Dia adalah tabib. Ya. Setelah mukjizat pertama yang Tuhan lakukan itu adalah dalam perkawinan di Kana. Injil Yohanes pada pasal yang ke-2. Injil Yohanes pada pasal yang kedua. Dalam ayat yang ke-5 dikatakan begini. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung dan seterusnya. Air anggur itu adalah kebutuhan pokok dalam pesta perkawinan di Yahudi. Habis sesuatu yang memalukan kalau itu terjadi. Tapi oleh karena hadirnya Yesus di situ, ya, Maria berkata kepada pelayan-pelayan, wahai pelayan-pelayan, kamu tahu anakku itu, dia itu bukan sekedar anak. Ya, karena akulah yang tahu, karena akulah yang mengalaminya. Ya, dia itu hanya titipan dari Allah atas rahimku untuk proses kelahiran. Karena sesungguhnya dia adalah Allah. Pelayan-pelayan, apa yang dikatakan dia, lakukan. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah semua pelayan-pelayan tempayan-tempayan itu dengan air. Saudara, aku tak mengucap syukur sama dia. Dia mengucap syukur berapa? Ya, jadilah kehendakmu. Langsung dia bilang, bukan kau katakan, kamu cicipi dulu ya. Nanti kalau sudah berubah jadi air anggur, baru kamu bagikan. Ya. Nanti kalau kamu nggak cicipi, lalu kamu bagikan, terus gak jadi anggur, repot kamu kan gitu saudara yang kasih. Tuhan nggak bilang begitu. Saya cedok dan bagi-bagikan. Suratku itu harus dibarengi dengan iman. Ya. Dan terjadi itu semua puas oleh karena menjadi anggur. Kebutuhan pokok Tuhan mengerti kita. Tuhan sanggup mengadakan yang tidak akan menjadi tidak ada. Suatu maka ketika kita mempunyai keperluan, pergumulan yang berat tentang kebutuhan pokok, percaya Tuhan bisa adakan dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Itu pertama saudara yang kasih.
Ya. Yang kedua, kita lihat di dalam Yohanes pada pasal 4 ayat yang ke-49. Yohanes pada pasal 4 ayat 49 dikatakan begini. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Coba bayangkan saudara. Seorang yang mempunyai kedudukan, pegawai istana itu saudara yang kasih. Anaknya sekarang kritis, dia sangat rindu Yesus datang, menjamah kek, mentumpahkan tangannya kek. Minimal Tuhan Yesus datang ke rumahnya, karena dia tahu Yesus bisa mengadakan yang tidak ada bisa menjadi ada. Yesus bisa merubah air itu bisa menjadi ada. Pasti kalau Yesus ke rumahku, anakku pasti sembuh. Suatu ternyata apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus itu jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan, Yesus mau ke rumahku, itu berkatilah rumahku, itu jamal anakku yang sakit. Ya, itu yang kita tahu. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Lebih daripada itu. Aku tidak perlu ke sana. Sekarang kamu pulang, anakku sembuh. Dan begitu pulang, saudara-saudaraku, berita yang ada, dia belum masuk ke rumah, semuanya menceritakan anaknya sembuh. Yang kedua, yang ketiga pada pasal yang ke-6 ayat 1 selanjutnya, Yesus memberi makan. Halo, Yesus memberikan makan 5.000 orang, dewasa yang laki-laki, perempuan dan anak-anak tidak termasuk. Memberi makan 5.000 orang. Susah memberi makan 5.000 orang? Perlu mukjizat memberi 5.000 orang? Bagi orang-orang tertentu itu gak susah, itu mudah. Ya. Kalau orang kaya kasih makan 5.000 orang, bisa nggak? Bisa. Oh, uangnya banyak, sudah kaya-kaya. Ya. Tapi ini dengan 2. Halo Bapak Ibu, ini 2 ikat atau 2 roti? Iya, 2 ikan 5 roti. Nah ini yang susah. Harus mengenyangkan 5.000 orang, itu pun yang hanya laki-laki dewasa. Coba bayangkan. Kalau ada budaya di dalam sebuah suku, ini laki-laki loh saudara. Laki-laki kalau makan dengan yang perempuan, suami dengan istrinya, laki-laki dengan yang perempuan, itu lebih banyak makannya mana? Yang laki-laki itu yang perempuan? Laki-laki atau perempuan yang benar ini saudara? Coba Bapak Ibu ya, yang perempuan bilang laki-laki, yang laki-laki bilang perempuan. Iya. Nah kalau itu nanti coba waktu kita nakal, kita kan ngomong dulu. Kita coba satu pasang, suami dan istri suruh makan, mana yang lebih banyak? Ya. Nah, secara umum itu laki-laki yang banyak. Secara umum Bapak Ibu, coba bayangkan, kalau dalam sebuah suku itu, dalam sebuah pesta, sudah makan, sudah makan, sudah kenyang, itu pun masih dimasukkan dalam tas. Ya, itu kan yang perempuan. Pernah laki-laki bawa itu? Pernah ya, tapi sarang laki-laki. Bayangkan saudara-saudara yang kasih. Itu perempuan. Ini laki-laki dewasa, makannya lebih banyak. Nah, tentu saudara-saudara yang kasih. 2 ikan 5 roti.
Satu orang saja belum tentu kan. Belum tentu kenyang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tapi 5.000 orang menjadi kenyang. Ya, berbicara tentang kuantitas. Lalu kemudian saudara-saudaraku yang kasih, ada begitu banyak hal yang lain lagi. Dalam Yohanes pada pasal 9 ayat 1 dan seterusnya, itu judulnya adalah orang yang buta sejak lahir. Orang yang buta sejak lahir. Orang yang tidak pernah mengalami indahnya terang dunia. Tidak bisa merasakan dan lihat ya, tempat yang indah, warna-warni yang indah dan lain sebagainya. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus dalam usia dewasa, dokter jelas tidak akan masuk akal. Ya, suatu tapi oleh karena ada Yesus yang buta itu dibuat saya. Mungkin kita tidak buta jasmani kita. Seringkali banyak orang Kristen buta rohaninya. Kalau engkau ingin terbuka, dan Tuhan akan berkati kakak kepada kita. Lalu kemudian yang mati itu dibangkitkan. Dalam Injil Yohanes pada pasal 11 ayat 1 dan seterusnya, berbicara tentang orang mati dibangkitkan. Tentu itu berbicara tentang siapa? Lazarus. Ya, mungkin kita punya rohani kita, mata hati kita itu mati selalu. Kenapa saudara yang kasih? Karena ada istilah ya yang sangat ini tidak cocok sebetulnya. Ada manusia itu tidak punya rasa takut. Sampai dia bilang gini, siapa pun aku nggak takut. Lalu orang bilang begini, ya, oh memang betul ya. Jangankan orang, sama Tuhan pun tidak takut. Iya, Tuhannya dimaki-maki. Iya, hamba-hamba Tuhannya, pelayan-pelayan Tuhan dimaki-maki. Itu tidak punya rasa takut. Itu namanya mati dalam spiritual kita. Tidak akan mungkin. Orang bilang tidak akan mungkin, jangan injili dia. Dia tidak mungkin bertobat. Satu orang yang sudah mati aja itu dibangkitkan. Ayat terakhir kita. Di dalam kitab Yohanes juga, saudara-saudaraku, pada pasal yang ke-20 ayat 30 dan ayat 31. Makanya inilah kenapa Injil itu dicatat. Ya, kita baca ayat terakhir kita ya. Injil Yohanes pada pasal yang ke-20 ayat 30 dan 31. 2, 3. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Surat yang kasih, tidak banyak yang harus mencatat, tapi sebetulnya ini sudah cukup membuat kita percaya Yesus kita, Allah kita, Injil kita menyelamatkan kita. Amin. Engkau punya masalah, engkau punya problem, ayo datang kepada Tuhan. Engkau sakit, ayo datang kepada Tuhan. Tuhan pasti dengar kita. Amin. Mari kita berdiri. Silakan bermain musik, demikian juga dengan komite sinyal boleh maju ke depan, kita datang kepada Tuhan.
Mari kita berkoreksi diri. Bagaimanakah kita? Sampai sejauh mana kita punya iman kepada Yesus Kristus? Apakah benar kita sungguh-sungguh di dalam
menyertai firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi cawan ini, lebih tinggi dari kepala kita, dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus.